Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Antoni Rahman SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 3 Buntok. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ekosistem sekolah terdiri dari dua faktor, yaitu biotik dan abiotik yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Oleh karena itu, seorang pemimpin pembelajaran memiliki peran yang penting dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menggunakan pendekatan berbasis aset untuk menganalisis, memetakan, dan memanfaatkan segala aset yang dimilikinya sehingga dapat secara maksimal digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Cara pengimplementasiannya di dalam kelas adalah: yang pertama, memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Yang kedua, mendorong dan memfasilitasi murid untuk terus mengeksplorasi kemampuan akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Yang ketiga, mendorong dan berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk terus memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan perkembangan teknologi yang sesuai dalam mendukung proses pembelajaran dalam kelas. Sementara cara pengimplementasiannya di sekolah, yang pertama adalah memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah secara efektif dan efisien. Yang kedua, memanfaatkan kekuatan finansial sekolah yang tersedia untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga adalah menebalkan semangat kolaborasi seluruh aset manusia yang dimiliki sekolah. Dan yang terakhir adalah memastikan sumber daya manusia memiliki pemahaman yang sama terhadap visi dan misi sekolah yang ingin dicapai. Sementara pengimplementasiannya di masyarakat sekitar, yang pertama adalah berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, instansi pemerintahan, komunitas belajar di sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua adalah berpartisipasi aktif dalam pengembangan budaya lokal. Pengelolaan dan pemanfaatan aset yang efektif dan efisien serta tepat dapat membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas. Proses pembelajaran murid menjadi berkualitas jika difahami dengan paradigma yang sama oleh setiap warga sekolah dan dilakukan bersama-sama dengan cara berkolaborasi. Proses itu akan berkualitas jika pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid itu sendiri. Ada 7 modal atau aset yang dimiliki sekolah yang bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, yaitu modal manusia, modal fisik, modal lingkungan dan alam, modal sosial, modal agama dan budaya, modal politik, dan modal finansial. Contoh pengelolaan modal manusia yang tepat dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama adalah kepala sekolah mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana belajar siswa. Yang kedua adalah mendorong dan memberikan support kepada guru-guru dalam upaya meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah mendatangkan pihak luar yang berkompeten untuk memberikan pengajaran dalam kelas kepada siswa sesuai kebutuhan belajar siswa. Contoh pengelolaan sumber daya modal fisik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama adalah memanfaatkan dan memaksimalkan ruang kelas yang tersedia. Yang kedua adalah menciptakan ruang kelas yang aman dan nyaman bagi siswa dalam proses belajar mengajar. Contoh pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan dalam meningkatkan kualitas belajar, memanfaatkan potensi alam yang dimiliki lingkungan sekolah
sebagai sumber belajar pendukung untuk menciptakan pembelajaran kreatif. Contoh pengelolaan modal sosial dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang pertama, pengimplementasian kesepakatan kelas yang sudah disusun guru dan murid. Yang kedua, pengimplementasian peraturan sekolah yang sudah disusun oleh pihak sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik tentang budaya positif sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. Contoh pengelolaan modal agama dan budaya dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, melaksanakan kegiatan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kedua, melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah. Dan yang ketiga, membiasakan bergotong royong dalam memelihara dan menjaga sarana dan prasarana sekolah. Contoh pengelolaan modal politik: menyelenggarakan program pembinaan guru oleh kepala sekolah, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, komunitas belajar, dan seluruh stakeholder yang berafiliasi dengan pendidikan. Dan pengelolaan modal finansial: memaksimalkan pemanfaatan dana BOS, BPP, dan dana lainnya yang sah menurut undang-undang untuk menunjang seluruh kegiatan pembelajaran siswa. Keterkaitan modul 3.2 ini dengan modul yang lain adalah dengan modul 1.1, pemimpin yang berpikir dengan berbasis aset yang dipelajari pada modul 3.2 ini mampu mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sementara dengan modul 1.2, pembelajaran pada modul ini mendukung peran guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan modul 1.3, pembelajaran pada modul 3.2 ini akan menjadi bekal bagi guru dalam mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari visi sekolah yang diimpikan. Sedangkan dengan modul 1.4, pembelajaran pada modul 3.2 ini apabila dikelola dengan efektif dan efisien akan menciptakan budaya positif di sekolah. Keterkaitan modul 3.2 ini dengan modul 2.1, pendekatan berbasis aset yang dipelajari di modul 3.2 ini akan menjadi bekal yang baik bagi guru untuk mengidentifikasi aset-aset di sekitar yang dimiliki sehingga mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sementara dengan modul 2.2, guru dalam perannya sebagai pemimpin pembelajaran harus berada dalam kesadaran penuh atau mindfulness, dapat menggunakan kompetensi sosial emosionalnya dalam memanfaatkan semua aset yang ada di sekitarnya. Sementara dengan modul 2.3, dalam memetakan dan mengidentifikasi aset yang dimiliki, penerapan praktik coaching bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah. Keterkaitan modul 3.2 ini dengan modul 3.1, pembelajaran pada modul ini akan mendukung kepala sekolah atau guru dalam mengambil keputusan terbaik, apalagi apabila keputusan yang diambil tersebut berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral terkait aset yang dimiliki. Sebelum mempelajari modul ini, yang saya pahami tentang sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah hanyalah terbatas aset fisik saja. Saya belum mengetahui 7 modal atau aset yang dimiliki sekolah. Selain itu, saya juga tidak mengetahui tentang pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh sekolah. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya mengetahui bahwa dalam mengelola sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah, ada pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Selain itu, saya juga memahami bahwa yang dimaksud dengan aset atau modal sekolah bukan hanya semata-mata terbatas fisik saja. Setelah mempelajari modul 3.2 ini juga, saya jadi mengetahui bahwa terdapat 7 aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, alam, dan lingkungan, agama dan budaya, dan finansial.
yang apabila aset tersebut dapat dipetakan, diidentifikasikan, dan dikelola dengan efektif dan efisien akan bisa menjadi kekuatan bagi sekolah untuk mencapai visi yang ditetapkan menjadi sekolah impian. Yang sudah berubah dari diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul 3.2 ini adalah mendasari segala tindakan perubahan dengan menggunakan pendekatan berbasis aset, menentukan keputusan yang diambil dengan pendekatan berbasis aset, mampu memetakan dan mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah, memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki sekolah untuk menunjang proses pembelajaran dan program yang disusun oleh sekolah, dan menyadari bahwa terdapat banyak aset atau modal di sekitar yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran atau program sekolah. Demikian paparan dalam koneksi antar materi pada modul 3.2 ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.